Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat mempresentasikan materi mengenai akad ijarah. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Syariah, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Bapak Dr. Primadi Prasetya, MSAK. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Meilani Mandira Putri dengan NIM C1 C023010. Latar belakang dari materi yang akan saya sampaikan, akad ijarah adalah transaksi dalam Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan barang atau jasa dengan imbalan tertentu berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Praktik ijarah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti sewa rumah, kendaraan, tanah, dan jasa tenaga kerja, sehingga menjadi salah satu akad penting dalam kegiatan ekonomi syariah. Seiring perkembangan ekonomi modern, akad ijarah berkembang dalam berbagai bentuk seperti IMBT dan ijarah lanjut. Selain itu, dalam PSAK 107 mengatur perilaku akuntansi ijarah agar sesuai dengan prinsip syariah, transparan, dan adil dalam penerapannya. Pokok pembahasannya, yang pertama ada pengertian akad ijarah, kedua jenis akad ijarah, ketiga dasar syariah, keempat perlakuan akuntansi PSAK 107, dan yang kelima ilustrasi kasus akad ijarah. Yang pertama ini pengertian akad ijarah. Akad ijarah secara etimologi berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Dalam fikih Islam, ijarah adalah akad untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan imbalan tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Para ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah memiliki definisi yang berbeda. Namun, pada dasarnya sama-sama menjelaskan bahwa ijarah merupakan akad pemanfaatan manfaat suatu barang atau jasa yang diperbolehkan syariat dengan adanya pembayaran upah atau sewa. Kemudian dalam praktiknya, ijarah banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat seperti sewa rumah, kendaraan, tanah, maupun jasa tenaga kerja. Para fuqaha sepakat bahwa akad ijarah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan demikian, ijarah menjadi salah satu bentuk muamalah yang penting karena memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat barang atau jasa tanpa harus memiliki barang tersebut secara penuh. Kemudian jenis akad ijarah. A. Berdasarkan objek yang disewakan. Yang pertama itu ijarah atas manfaat barang, yaitu sewa atas aset bergerak atau tidak bergerak seperti rumah, mobil, atau pakaian. Penyewa hanya memperbolehkan hak penggunaan barang tanpa memiliki barang tersebut. Yang kedua, ijarah atas jasa, yaitu pemberian upah atas jasa atau pekerjaan seseorang seperti jasa mengajar, menjahit, dan memperbaiki kendaraan. B. Berdasarkan PSAK 107. Yang pertama, ijarah, yaitu akad sewa tanpa perpindahan kepemilikan aset sehingga penyewa hanya memperoleh manfaat menggunakan aset. Yang kedua, ijarah mutahiyah bitamlik, yaitu ijarah yang disertai janji perpindahan kepemilikan aset kepada penyewa setelah masa sewa selesai, baik melalui hibah maupun jual beli. Yang ketiga, jual dan ijarah, yaitu transaksi menjual aset lalu menyewakannya kembali untuk tetap memperoleh manfaat dari aset tersebut. Yang keempat, ijarah lanjut, yaitu menyewakan kembali aset yang sebelumnya disewakan kepada pihak lain. Selanjutnya, dasar syariah. A. Sumber hukum akad ijarah. Yang pertama, itu ada Al-Quran, seperti Quran Surah Az-Zukhruf ayat 32, Quran Surah Al-Baqarah ayat 233, dan Quran Surah Al-Qasas ayat 26, yang menjelaskan kebolehan memberi upah dan melakukan kerjasama dalam pemanfaatan jasa atau barang. Yang kedua, as-sunnah, yaitu hadis Rasulullah SAW tentang kewajiban membayar upah secara adil, tepat waktu, dan jelas jumlahnya, serta larangan menzalimi pekerja dan melakukan akad mengandung gahar. B. Rukun dan ketentuan syariah ijarah. Yang pertama, rukun ijarah. Rukun ijarah ini ada pelaku akad, yaitu mujir, pemberi sewa atau jasa, dan mustajir, penyewa atau pengguna jasa. Selanjutnya objek akad, yaitu manfaat barang atau jasa, serta pembayaran sewa atau upah. Kemudian ijab kobul, yaitu kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, ketentuan syariah. Pelaku akad harus cakap hukum dan balik. Objek ijarah harus halal, jelas manfaatnya, dan jangka waktunya ditentukan. Upah atau sewa juga harus jelas jumlahnya dan disepakati bersama.
Pada IMBT, perpindahan kepemilikan dilakukan secara akad ijarah selesai melalui akad perpisahan. Yang C, berakhirnya akad ijarah. Akad ijarah berakhir jika masa akad selesai, kemudian kesepakatan kedua belah pihak, kemudian objek sewanya rusak, kemudian penyewa tidak mampu membayar, dan yang terakhir, atau salah satu pihak meninggal dunia dan akad tidak dilanjutkan. D. Perbedaan ijarah dengan sewa. Ijarah mencakup manfaat barang dan jasa, sedangkan sewa hanya pada barang. Dalam ijarah, kepemilikan aset tetap pada pemilik, kecuali pada IMBT yang memungkinkan perpindahan kepemilikan melalui akad terpisah. Transaksi yang mengandung dua akad dalam satu transaksi dan gahar tidak diperbolehkan dalam syariah. Selanjutnya, perlakuan akuntansi PSAK 107. A. Akuntansi untuk pemberi sewa. A. Akuntansi untuk pemberi sewa atau mukjir. Yang pertama, biaya perolehan, yaitu objek ijarah diakui sebagai biaya perolehan jika memberikan manfaat ekonomi dan nilainya dapat diukur secara andal. Yang kedua, penyusutan, yaitu aset ijarah disusutkan sesuai dengan umur manfaatnya. Pada IMBT, penyusutan mengikuti masa akad. Yang ketiga, pendapatan sewa, yaitu pendapatan sewa diakui saat manfaat aset diberikan kepada penyewa. Jika belum dibayar, diakui sebagai piutang. Yang keempat, biaya perbaikan, yaitu biaya perbaikan menjadi tanggungan pemilik dan diakui sebagai beban saat terjadi. Yang kelima, perpindahan kepemilikan, IMBT, yaitu perpindahan dapat melalui hibah atau penjualan. Selisih antar harga jual beli dan nilai buku diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Yang keenam, penyajian pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban terkait. Yang ketujuh, pengungkapan, yaitu laporan keuangan harus mengungkap isi akad, aset ijarah, penyusutan, serta transaksi jual dan ijarah jika ada. B. Akuntansi untuk penyewa atau mustajir. Yang pertama, beban sewa. Beban sewa diakui selama masa akad ketika manfaat aset diterima. Yang kedua, biaya pemeliharaan, yaitu biaya pemeliharaan yang menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban saat terjadi. Yang ketiga, perpindahan kepemilikan IMBT, yaitu aset dapat diperoleh melalui hibah atau pembelian, lalu diakui sesuai dengan nilai wajar atau harga yang disepakati. Yang keempat, pengungkapan, yaitu penyewa mengungkap total pembayaran sewa, waat, perpindahan kepemilikan, anggunan, dan transaksi jual serta ijarah jika tidak ada. Selanjutnya, ilustrasi kasus akad ijarah. Di sini, seorang pemilik tanah melakukan akad ijarah dengan menyewakan tanah seluas 500 meter persegi selama 3 tahun dengan pembayaran sewa selama Selanjutnya, ilustrasi kasus akad ijarah. Di sini, seorang pemilik tanah melakukan akad ijarah dengan menyewakan tanah seluas 500 meter persegi selama 3 tahun dengan pembayaran sewa sebesar 2 juta per bulan secara tunai. Setiap bulan, pemberi sewa menerima uang sewa dan langsung mengakuinya sebagai pendapatan karena pembayaran dilakukan secara langsung tanpa piutang. Jurnal yang dicatat adalah kas di debit dan pendapatan sewa di kredit sebesar 2 juta. Kemudian selama satu tahun, total pendapatan sewa yang diterima sebesar 24 juta. Pada akhir tahun pertama, pendapatan tersebut disajikan dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan ijarah. Sementara itu, dalam laporan posisi keuangan, kas bertambah sebesar 24 juta dan tanah tetap dicatat sebagai aset tetap milik pemberi sewa karena dalam akad ijarah tidak terjadi perpindahan kepemilikan aset. Kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, berdasarkan pembahas, dapat disimpulkan bahwa akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat barang maupun jasa dengan imbalan tertentu tanpa mengalihkan kepemilikan aset, yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat dan ketentuan syariah. Ijarah memiliki berbagai bentuk seperti ijarah biasa, ijarah mutahiyah, bid tamil, jual ijarah, serta ijarah lanjut yang masing-masing memiliki mekanisme berbeda namun tetap berlandaskan prinsip syariah. Dalam praktiknya, penerapan ijarah juga telah diatur dalam PSAK 107 agar pencatatan transaksi dilakukan secara transparan, teratur, dan sesuai dengan standar akuntansi syariah.
Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.